Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Menara Kampus TV UIN Kudus yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjumpa kembali dengan UIN Sunan Kudus. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil tema syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita. Syukur adalah salah satu tujuan daripada kita berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan puasa Anda. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah Anda mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ala ma hadakum, atas hidayah yang diberikan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan kalian agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tujuan daripada kita berpuasa ini adalah agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa berpuasa itu melatih kita untuk bersyukur? Karena berpuasa itu adalah kita menahan lapar, kita menahan dahaga, kita menahan nafsu. Kalau kita lihat sekeliling kita, banyak sekali orang yang mengalami kelaparan, orang yang mengalami kehausan. Maka begitulah rasanya bagaimana orang yang kelaparan dan bagaimana orang yang kehausan itu. Dengan berpuasa, maka sebenarnya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang selama ini kita nikmati sehari-hari. Namun, apa itu syukur? Apa hakikat daripada syukur itu? Syukur itu adalah sarful abdi lima an'ama Allahu bihi lima khuliqa li ajlih. Syukur itu adalah mentasarufkan segala apa kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, untuk tujuan apa kenikmatan itu diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dengan demikian, yang dinamakan syukur adalah bila kita bisa mentasarufkan, bisa menggunakan seluruh kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita ini untuk tujuan kenikmatan tersebut diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Namun, syukur itu ada macam-macam. Yang pertama, ini yang paling ringan, syukur itu ada asyukru bil lisan. Syukur dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini adalah syukur yang paling ringan. Yang kedua, syukur itu adalah asyukru bil janan. Syukur dengan hati, yaitu meyakini bahwa seluruh kenikmatan yang kita nikmati ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan murni, bukan semata-mata hasil usaha kita. Oleh karena itu Allah mengatakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja kenikmatan yang ada dalam diri Anda, itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, itu adalah asyukru bil janan, adalah syukur dengan hati kita. Syukur dengan hati kita artinya adalah bahwa segala kenikmatan, bahwa segala apa saja anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan murni karena ikhtiar kita untuk mentaati segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ini yang paling ringan, itu adalah asyukru bil arkan, yaitu syukur dengan anggota kita. Bagaimana kita bisa mentasarufkan seluruh kenikmatan-kenikmatan dengan anggota kita ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah seluruh kenikmatan yang kita terima, apakah seluruh kenikmatan yang kita rasakan saat ini, apakah betul-betul kita nikmati
betul-betul kita tasarrufkan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan koridor yang telah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Oleh karena itu, syukur ketiga inilah yang harus kita lakukan setiap saat. Ketiga-tiganya syukur ini, baik asyukru bil janan, asyukru bil lisan, maupun asyukru bil arkan, harus ketiga-tiganya kita lakukan. Bila kita telah melakukan syukur ini, maka kita ini adalah termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang betul, syukur itu sangat sulit. Dan syukur itu adalah sangat sedikit orang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sering mengatakan, qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali kalian itu yang bisa bersyukur. Sedikit sekali. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit hamba-hambaku yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Semoga kita dengan melaksanakan puasa ini, kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada atas segala kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Dengan demikian, kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berpuasa ini, marilah kita tingkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tercatat sebagai orang-orang yang bersyukur atas kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Amin. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam UIN Sunan Kudus hadir mencetak generasi dai intelektual yang adaptif, moderat, dan berdaya saing global. Program studi bimbingan konseling Islam melaksanakan pendidikan dan pengajaran pada berhaluan nilai-nilai Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi integratif berwawasan global. Program studi komunikasi dan penyiaran Islam berbasis unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi integratif berwawasan global, menghasilkan lulusan program studi manajemen dakwah yang profesional dan mampu bersaing. Program studi pengembangan masyarakat Islam mempunyai visi bidang pengembangan masyarakat berwawasan unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi integratif berwawasan global. Program studi pemikiran politik Islam yang unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi integratif berwawasan global.